Video kali ini saya akan membahas soal bagaimana cara mengetahui harga wajar saham dengan teknik saya sendiri, yakni menggabungkan teknikal dan fundamental. Yang pertama harus Anda tahu adalah, setelah saya teliti, harga saham secara jangka panjang itu bakal bergantung pada fundamentalnya. Semakin dia meningkat laba bersihnya di masa depan, maka harga saham itu juga akan meningkat lagi. Seperti yang Warren Buffett bilang, if a business does well, the stock eventually follows. Yang berarti kalau laba bersih tuh saham semakin meningkat, bisnisnya makin hebat, maka harga sahamnya juga bakal makin naik. Soalnya membeli saham adalah membeli bisnis. Nggak mungkin saham yang bagus, harganya bakal dijual murah terus. Seperti contohnya BBNI, dia naik, terus hancur. Nah, meskipun dia hancur begini, tetapi BBNI ujung-ujungnya juga bakal tetap naik. Loh, kok kenapa begitu? Soalnya bisa Anda lihat sendiri, ini dari situs RTI Analytics. Anda juga bisa buka di handphone yang aplikasi RTI Bisnis. Ini kalau saya dari website RTI Analytics. Lihat tuh, sales dan net income BBNI selalu bertumbuh setiap tahunnya. Walaupun si BBNI harga saham sempat turun, tetapi ujung-ujungnya dia bakal naik juga ke atas. Investor masih percaya sama BBNI, melihat net income-nya yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Sebenarnya sudah saya jelaskan juga di video YouTube saya, yang video analisa fundamental saham mudah dan simpel yang episode 1 dan episode 2. Itu ada menjelaskan bagaimana cara saya menganalisa fundamental secara mudah dan simpel, menggunakan rasio keuangan dari RTI Analytics ini. Ya, intinya adalah, aturan pertama dan paling utama adalah, menurut saya, harga saham akan naik seiring dengan perkembangan net income-nya. Semakin dia berhasil menumbuhkan laba dia dari tahun ke tahun, maka harga sahamnya akan semakin naik. Seperti contohnya saham BBCA. Dia dari tahun ke tahun semakin bertumbuh sahamnya, semakin meningkat. Itu karena bisa Anda lihat sendiri. Dia net income BBCA selalu bertumbuh dari tahun ke tahun tuh. Yang warna biru ini. Salesnya juga bertumbuh dengan net profit margin yang stabil, serta si asetnya selalu bertumbuh. Nah, liabilitas di saham bank ini itu liabilitas khusus, enggak seperti saham seperti pada umumnya. Duit masyarakat di bank itu dianggap sebagai hutang. Ini berarti yang hutang BCA semakin bertumbuh, menunjukkan bahwa orang yang menyimpan duitnya di bank BCA semakin bertumbuh. Ya, intinya gitu. Itu aturan pertama bagaimana saham bisa naik. Semakin dia labanya bertambah, maka di masa depan bakal semakin naik. Yang cara paling umum orang pakai untuk menilai harga wajar saham, ada dua cara yang paling umum, yaitu melihat PE-nya dan PBV, melihat price earning ratio dan price book value. Yang pertama saya jelaskan dulu, untuk price earning ratio. Ini harga saham dibandingkan ke earning ratio-nya. Semakin si PE-nya semakin tinggi, misalkan PE-nya 30, 40, itu maka semakin enggak bagus. Semakin PE-nya murah, misalkan PE-nya 5, PE-nya 7, maka itu bagus. Ya, intinya si price earning ratio ini, harga saham misalkan BBNI 5250, dibandingkan ke earning per share-nya. Nih, ke EPS yang ada di RTI Analytics nih. Jadi harga saham dibandingkan ke EPS-nya. Nah, jika Anda ingin memakai metode ini, maka cara yang paling baik adalah Anda bandingkan dengan perusahaan sejenis. CPE ini enggak bisa dibandingkan sendiri soalnya. Ini si price earning ratio Anda harus lihat ke perusahaan sejenis. Nih, misalkan dari RTI Analytics Anda pilih comparison, habis itu ke financial ratio. Nah, habis itu ada nih valuation ratio. Nah, lihat yang PE. Tuh, jika Anda lihat, yang PE paling murah adalah BBNI, 4,58. Kalau BBCA PE-nya udah 23,42. Ya wajar aja, soalnya kalau Anda lihat, harga saham BBCA sekarang sudah balik ke harga tahun lalu. Dia udah hampir mencapai all-time high-nya. Kalau BBLI juga sebentar lagi juga 4.000. Yang masih murah, yang masih diskon adalah BBNI. Makanya PE-nya paling rendah tuh, cuman 4,58. Si PBV ini, yang si price to book value, itu juga bisa dibandingkan dengan saham sejenis. Tuh, jika Anda bandingkan, si PBV BBNI ini yang paling murah. Kalau BBCA udah balik, udah di angka 3. Soalnya dia juga udah balik ke harga sebelum tahun 2020 kan, udah balik ke harga 33.000. Nah, kalau BBNI masih diskon.
Ya begitu inti simpelnya buat price earning ratio. Nah, tetapi saya sendiri nggak menggunakan price earning ratio. Soalnya kenapa? Soalnya si price earning ratio itu sangat fluktuatif. Soalnya si price earning ratio itu kan berdasarkan laba kan. Nah, laba itu turun naik. Nggak bisa kalau kita memastikan itu labanya bakal terus naik. Mungkin aja ada kejadian aneh yang mengakibatkan perusahaan rugi sehingga labanya turun. Kalau laba dia turun, kalau EPS dia turun, maka PI-nya semakin tinggi. Saya lebih suka menggunakan PBV. Nah, si price book value ini membandingkan harga saham dengan book value-nya. Nih, misalkan BBNI harganya sekarang 52.50. Terus book value per share-nya 5892. Berarti jika harga saham dibagi book value per share, maka hasilnya adalah 0,89. Nah, jika PBV di bawah 1, itu berarti sahamnya lagi diskon. Ya intinya jika PBV di bawah 1, itu berarti harga saham sekarang dijual di bawah book value per share-nya. Nah, rumus book value per share itu apa? Rumusnya adalah ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Ya jadi kalau misalkan di BBN ini 109 triliun dibagi 18 miliar. Entar hasilnya bakal dapat 5892. Nih, kalau Anda nggak percaya, saya bagi nih 1,987. Nih, 198 triliun dibagi jumlah saham beredar. Hasilnya tuh 5891. Tuh, sesuai kan? Tuh, 5892. Book value per share-nya 5892. Berarti rumusnya adalah ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Ya intinya si price book value ini bergantung pada ekuitas perusahaan. Makanya saya lebih suka memakai PBV, soalnya si PBV ini enggak gampang berubah. Nah, kalau si PI itu berdasarkan earning per share, berdasarkan laba perusahaan. Kalau misalkan di kuartal 2 laba perusahaan turun, maka PI-nya juga langsung berubah. Nah, berbeda dengan ekuitas. Si ekuitas itu enggak gampang berubah. Nih, saya jelaskan. Yang pertama kan PI kan. PI itu bergantung pada laba perusahaan, yang berarti bergantung pada EPS. Habis itu ada PBV. Nah, si PBV ini rumusnya bergantung pada ekuitas, bergantung pada modal perusahaan. Sewaktu perusahaan mendapatkan laba, ya kalau misalkan labanya turun, maka PI-nya juga meningkat. Misalkan perusahaan tiba-tiba rugi, terus harga sahamnya masih mahal, maka PI-nya juga bakal meningkat drastis. Berbeda dengan PBV. Sewaktu perusahaan mendapatkan laba, dia bakal dibagi dua. Ya kalau perusahaan membagi dividen, maka sebagian laba itu bakal masuk ke dividen. Misalkan 50% dibagi ke dividen. Sisa 50% labanya ini bakal dimasukkan antara buat bayar hutang atau enggak dimasukkan ke aset. Si aset kurang hutang sama dengan modal. Si modal ini adalah ekuitas. Modal sama dengan ekuitas. Ya jadi si PBV ini enggak gampang terpengaruh. Enggak kayak si PI. Soalnya dia dari laba ini bisa aja 100% dibagi buat dividen. Ya jadi sama sekali enggak terpengaruh si aset sama hutangnya. Ya bisa aja 50% dibagi ke dividen. 50%-nya ke aset dan hutang. Sehingga modalnya hanya terpengaruh sedikit. Sehingga si PBV-nya enggak terpengaruh banyak, enggak berubah banyak PBV-nya. Makanya saya lebih suka melihat PBV. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menilai harga wajar saham versi saya sendiri. Menurut saya, ini kita enggak bisa menilai harga wajar saham hanya dengan melihat rasio keuangan aja. Misalkan, wah, ini BBNI si PBV-nya udah di bawah 1. Ini murah nih. Atau enggak, wah, ini PI-nya udah murah nih. Ya jadi saham bagus. Enggak bisa begitu. Anda harus lihat bagaimana si perusahaan ini. Apakah perusahaannya bagus? Apakah sales-nya bertumbuh? Apakah net income terus bertumbuh? Serta sudah saya jelaskan di awal video bahwa harga saham sangat terpengaruh dengan net income di masa depan. Ya kalau perusahaan bisa menumbuhkan net income-nya di masa depan, maka harga sahamnya bakal naik. Ya intinya, meskipun si BBNI sekarang dijual di bawah PBV 1, di harga 0,8, ini tetapi dia belum tentu bisa balik ke PBV 1. Ya jadi kalau misalkan Anda lihat ini saham di bawah PBV 1, maka jangan langsung bilang itu murah. Soalnya belum tentu dia bisa balik ke PBV 1.
Nah, makanya saya mengacu kepada aturan pertama, yakni harga saham secara jangka panjang, dia bakal naik seiring dengan perkembangan net income-nya, seiring dengan perkembangan EPS-nya. Ya berarti, jika BBNI mau balik ke PBV 1, nah jika BBNI mau balik ke PBV 1, ya Anda tanyakan dulu ke diri Anda sendiri. Apakah Anda yakin si BBNI bakal bertumbuh, bakal balik lagi EPS-nya ke EPS 200 di Q3 serta EPS 190 di Q4. Nah, itu yang penting. Saya yakin ketika ekonomi sudah normal, BBNI bakal bisa mengembalikan net income-nya ke keadaan semula sebelum dia jatuh pas tahun 2020. Makanya, jika net income dia balik, maka dia juga bakal balik ke atas PBV 1. Nah, setelahnya saya lihat di aplikasi iPod Windows. Ini adalah aplikasi Indo Premier yang buat Windows PC. Di sini saya ketik BBNI serta memakai laporan keuangan 6 bulan. Nih, dilihat. Nah, jika memakai aplikasi ini, Anda bisa melihat dia dari tahun 2014, dia seringnya diperdagangkan di PBV berapa? Seringkali dia diperdagangkan di atas PBV 1,3 tuh. Lihat tuh. 1,5, 1,6, 1,1, 1,3, 1,3, 1,4. Nah, gara-gara tahun ini hancur, dia sekarang dihargain 0,8. Ini berarti misalkan dia net income-nya udah kembali normal, ekonomi udah kembali normal, EPS udah kembali normal, dia bakal naik lagi. Seminimalnya ke PBV 1,3. Bayangkan aja, dari PBV 0,8 naik ke PBV 1,3. Itu berarti dia seminimalnya bisa balik ke 8.000 lagi. Makanya saya yakin BBNI bisa ke 8.000 lagi. Bagaimana dengan BBCA? Nih, BBCA nih. Dia dari dulu sering diperdagangkan di PBV 4, 3,8, 4,5. Nah, sekarang dia udah balik ke PBV 4,6. Ini berarti BBCA sudah balik ke harga wajarnya. Dia sudah balik ke harga normalnya di 33.000. Ya intinya suatu saham bisa naik di masa depan itu gara-gara perkembangan net income-nya. Jika banyak investor memprediksi ini saham bakal hebat net income-nya di masa depan, maka sahamnya bakal bisa naik tinggi. Seperti contohnya INKP, dia tahun 2017 naik sampai 10 kali lipat, sampai hampir 20 kali lipat. Ini gara-gara apa? Ini gara-gara net income-nya. Nih, Anda lihat sendiri nih di fundamental. Sewaktu tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dia normal tuh. Lihat tuh yang biru. Dia net income normal. Net profit margin juga normal. Tetapi pas tahun 2017, langsung loncat tuh net income-nya. Net profit margin juga langsung loncat tinggi. Makanya sewaktu saat itu si INKP Tekim meningkat gila-gilaan, itu gara-gara si para investor bilang ini si INKP Tekim, ini net income-nya luar biasa meningkatnya. Makanya harga sahamnya bisa naik tinggi. Nih, dari 0,3 IPS meningkat jadi 0,07. Meningkat jadi 0,1. Nah, makanya sahamnya naik gila-gilaan. Setelah net income normal lagi, ya sahamnya turun lagi. Nih, saya kasih contoh yang terakhir. Saham Mayora. Dari tahun 2013 sampai tahun 2015 akhir, saham Mayora sideways. Dia sideways di area ini. Tetapi pas tahun 2016, dia tiba-tiba meningkat tinggi. Tuh, meningkat tinggi. Akhirnya turun lagi, tapi sekarang udah meningkat lagi. Nah, ini kok dia bisa meningkat tinggi gini? Ini kenapa? Anda harus lihat di bagian keuangannya. Bagaimana perkembangan dia? Tuh, lihat. Si Mayora, dia dari tahun 2013 sampai tahun 2015 akhir, dia sideways. Dia 2013 sampai 2015, salesnya baru berkisar di antara 12 triliun sampai 15 triliun lah. Si net income-nya turun naik begini di area ini. Terus kalau Anda lihat si asetnya, dia 2013 9,5 T, terus 2015 10 triliun lah. Lihat nih, lihat pas tahun 2016. Anda lihat baik-baik. Dia kan sebelumnya begini kan, naik, sideways. Nah, tiba-tiba di tahun 2016, dia langsung salesnya meningkat. Salesnya langsung meningkat tinggi. Nah, Anda lihat juga bagian asetnya. Nah, tetapi sejak tahun 2016, langsung meningkat tinggi. Terus si debt equity rasionya semakin turun. Sekarang si debt-nya sudah di bawah si ekuitasnya. Lihat tuh, yang warna kuning sudah lebih tinggi daripada warna merah.
terus salesnya semakin meningkat. Ya, sejak tahun 2016 dia mengalami peningkatan signifikan. Makanya si Mayora sewaktu tahun 2016 langsung meningkat tuh. Ke atas. Langsung meningkat tinggi. Si Mayora ini sewaktu tahun 2018 dia turun. Menurut saya ini ada beberapa faktor yang menyebabkan si Mayora ini turun. Seperti si krisis tahun 2018. Kan ingat kan? Sewaktu tahun 2018 terjadi krisis. Nah, habis itu si Mayora ini sudah naik tinggi dari 2016 sampai 2018. Dia sebelumnya sideways. Harga saham apapun itu akan menyesuaikan. Saham yang naik tingginya terus-terusan naik, itu pasti bakal turun juga untuk harganya menyesuaikan. Ya wajar, si Mayora dari 2016 naik tinggi, sekarang turun dulu. Makanya saya yakin si Mayora seminimalnya pasti bisa ke 3.000. Soalnya kenapa? Dia sekarang hutangnya sudah di bawah ekuitas. Si aset makin bertumbuh. Si cash reserve-nya makin bertumbuh. Net income juga bertumbuh. Salesnya bertumbuh. Makanya saya yakin dia bisa ke 3.000 lagi. Nah, yang terakhir saya mau kasih tahu bahwa Anda jangan terlalu berpatokan sama rasio keuangan. Anda jangan terlalu berpatokan sama laporan keuangan. Soalnya kenapa? Seperti saham tele. Saham tele ini secara rasio keuangan sama secara fundamental dia enggak jelek-jelek amat. Tuh, si cash reserve positif. Si hutangnya juga enggak terlalu tinggi. Ini dia juga masih untung. Salesnya tinggi, net income juga oke. Nah, habis itu Anda lihat. Si price book value cuma 0,2. Si PE cuma 1. Return on equity 11%. Tetapi sekarang sahamnya disuspend. Ya walaupun si tele secara laporan keuangan bagus, terus dia juga bagi dividen, tetapi sekarang sahamnya disuspend. Makanya saya ingin mengingatkan, Anda kalau beli saham, jangan hanya melihat dari laporan keuangan aja. Jangan hanya melihat dari rasio keuangan aja. Anda harus melihat bagaimana dia di lapangan. Seperti Sido Muncul misalkan, bagaimana penjualan produknya di lapangan. Ya Anda udah tahu sendiri lah, hampir semua orang juga ada tolak angin di rumahnya. Supaya kalau misalkan masuk angin, ya minum tolak angin dulu. Seperti contohnya lagi, saham ICBP. Semua orang juga punya Indomie di rumahnya. Begitu intinya, soalnya membeli saham adalah membeli bisnis. Ya kalau bisnisnya kenapa-napa, itu harga sahamnya juga bakal terpengaruh. Makanya Anda harus melihat bagaimana fakta di lapangan tentang bisnis saham tersebut. Oke? Ya, segitu aja videonya. Videonya juga udah terlampau panjang ini. Jangan lupa juga follow Instagram saya. Soalnya saya paling update di Instagram. Saya sering memberikan rekomendasi dan informasi soal saham di Instagram ini. Serta jangan lupa juga follow Telegram saya di Diary Kapten Saham 707. Saya sering berbagi ilmu saham yang saya enggak sharing di YouTube dan Instagram di sini. Selain itu yang terakhir, jika Anda ingin melihat semua ilmu saham saya serta update analisa teknikal harian, semua saham gold chip ini ada di jurnal trading Kapten Saham 707. Semua saham yang saya beli dan jual diupdate di sini. Semua analisa teknikal harian saham gold chip saya update di jurnal trading ini. Oke? Jangan lupa juga subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.